Ya, tapi kita nggak cuma bisa makannya aja, bisa juga dong untuk mulai bisnisnya. Open PO ya sis ya. Aku setuju banget sih, karena sekarang di zaman susah kayak begini, orang-orang kemudian beralih, apa yang tetap bisa menghasilkan keuntungan. Betul. Bahkan Bunda Ana Avanti, perancang desainer terkemuka kita gitu, sampai bikin sambal, Yap. ya kan? Karena memang kalau kita bicara bisnis kuliner, ini kalau dihitung-hitung keuntungannya bisa sampai 100% Setuju loh. banget Artinya sih, 2 kali bener lipat banget, ya bener daripada banget, modal dasar. bener banget. Udah pernah mencoba belum sih kamu bisnis kuliner? Belum, tapi aku berencana, pengen membawa sesuatu dari Solo gitu. Bagus, kalau gitu kita kasih ya tips-tipsnya gimana caranya kita bisa membuat bisnis kuliner, kita kelolanya dari rumah aja. Ini dia. Siapa nih di antara inliners yang pengen memulai bisnis dari rumah? Bisnis apa ya enaknya? Yang paling gampang dan banyak peminatnya? Ya kuliner ya. Yuk kita cobain tip gimana sih caranya bikin bisnis makanan dari rumah? Karena walaupun kelihatannya sederhana, tetap saja butuh strategi. Kenalin nih inliners, Vina Indriani yang sudah merintis usaha kuliner rumahan sejak 8 tahun lalu. Ia membuat kue awuk yang terbuat dari tepung beras, gula merah, dan kelapa. Jangan dibayangkan Vina langsung sukses ya inliners. Banyak tantangan yang dihadapi. Mulai dari menentukan makanan apa yang akan dijual, hingga memilih lokasi berjualan. Belum lagi pengalaman merugi. Wah, harus tabah dan tidak menyerah nih ya. Saat memulai bisnis, penghasilannya hanya 500 ribuan saja. Tapi kini, lebih dari 50 juta rupiah per bulan bisa dikantonginya. Lalu, apa triknya? Carilah produk yang memang dibutuhkan orang banyak. Yang kedua, kenapa harus berjualan online? Tidak dibutuhkan modal yang begitu besar. Kita tidak dibebani harus bayar sewa, harus bayar pegawai. Enggak, untuk awal coba kita latih dulu dengan kemampuan tangan kita sendiri. Kita ciptain, misalnya kita mampunya besok produksi di 50 piece open order. Misalnya risoles, buat besok 50 piece, gitu. Besoknya, oh udah kena nih, naik lagi. Udah kena nih, naik lagi. Nah, senada dengan Vina, pemilik sekaligus pengajar kursus kue dan masakan Cendawati, juga membagikan pengalamannya membuka bisnis kuliner rumahan. Ada beberapa yang ia highlight inliners. Selain target pemasaran dan survei pasar, rutin mengikuti perkembangan media sosial juga jadi kunci untuk menemukan peluang. Apabila kita buka usaha kue, kita harus punya ciri khasnya. Contoh, di Nyonya Lim kita ciri khasnya lapis legit, tapi kita juga harus bisa yang lain ya, bisa pisang molen dan harus berkreatif ya. Dan jangan lupa dari segi rasanya harus enak dari yang lain dan lebih bagus dari yang lain. Nah, satu lagi yang harus ada nih inliners. Apa tuh? Modal awal usaha dan pelatihan. Kalau belum punya uang cukup untuk membuka usaha, kredit modal usaha juga bisa jadi andalan inliners. Ada juga program pemerintah yang memfasilitasi permodalan melalui kemitraan dan pelatihan digital marketing. Kita itu lebih kepada memfasilitasi masyarakat dari aspek permodalan tadi disampaikan, fasilitasi dengan lembaga keuangan dan pemasaran. Mereka dapat pasar dulu bahwa minatnya produk-produknya itu betul bisa diminati oleh masyarakat. Tuh kan, nggak ada lagi nih alasan buat menunda-nunda impian buat buka bisnis sendiri inliners. Sejauh ini, sudah 170 ribu pelaku usaha terbantu program bantuan bagi pelaku usaha mikro ini. Gimana? Pengen nyusul juga nggak inliners? Nah, namanya bisnis kuliner harus kreatif, harus pinter-pinter memutar otak mencari peluang ya kan. Betul. Sosial media sekarang nih, Betul. medianya untuk kita jualan. Dan harus berani untuk mencoba hal-hal baru. Nah, Betul. seperti kalau kita bicara soal kreativitas, sesaat lagi di Inline kita akan menghadirkan seseorang yang bisa menyulap mobil yang tampak biasa-biasa saja. Mobil yang sudah menjadi- tua sebenarnya tahun 2000-an menjadi Lamborghini. Seperti sport car. Yuk kita lihat nanti setelah jeda berikut.